Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Tadi sudah berdoa kan? Sudah. Jadi nggak usah lagi kita berdoa. Jadi kira-kira siapa yang belum hadir hari ini? Desman sama Damai Putra. Kita ajarin Bapak. Damai Putra sama Desman. Oke, nggak apa-apa. Jadi dua orang yang belum hadir. Baik, teras kan sudah bersih tadi, sudah membersihkan lantai. Sudah. Baik, hari ini kita akan terus belajar, nak. Jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan masuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Materinya adalah tentang etika berkonten digital. Sebelum ke situ, Bapak mau mengasih tahu apa tujuan pembelajaran yang kita sampaikan pada hari ini. Apa yang kita capai? Ya, santai aja, nggak usah bukan seperti PPG. Tujuan pembelajaran yang pertama ya, menjelaskan pengertian etika dalam literasi digital. Ya, ada etika dalam kita berkonten berliterasi digital. Kedua, mengidentifikasi contoh perilaku etis dan tidak etis dalam dunia digital. Ya, apa perlakuan yang bagus dan apa perlakuan yang tidak bagus di dalam berkonten digital. Ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab sama menggunakan media digital. Ya, itu yang perlu kita sampai pada pembelajaran ini. Dan saya rasa ini berhubungan dengan mata pelajaran informatika. Ya, saya pastikan. Nah, saya mau tanya nih, ya, ini ya, tidak nampak. Jadi, semua konten yang kita gunakan, yang kita temukan di internet, bisa kita gunakan bebas tanpa izin. Tidak. Hanya ada foto orang nih, kita ambil, kita gunakan se kemampuan kita. Bisa nggak? Tidak. Tidak bisa. Tapi pernah kamu lakukan? Kamu gunakan konten orang lain? Hah? Pernah. Video orang lain kamu ambil aja, lalu kamu gunakan. Iya. Pernah kan? Pernah. Walaupun ada yang tidak, tapi pasti orang-orang di luar sana banyak yang melakukan hal itu. Ya. Jadi kamu harus punya izin. Kita tidak boleh memakai konten orang lain, semua yang ada di internet. Ya, sangat berguna ini bagi kamu. Ya, berarti tidak boleh tanpa izin. Kemudian coba perhatikan ini. Ini ada pertanyaan kedua ini. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh perilaku etis, perilaku yang baik dalam menggunakan konten digital? Ini konten digital. Media apa media yang kamu gunakan untuk menyebarkan informasi? Contoh. Apa contoh? Facebook apa lagi? WA apa lagi? Instagram. Apa lagi? YouTube termasuk. Jangan yang tidak sering kamu gunakan. Cukup yang kamu. Ya, jadi itu dia media konten digital itu yang sering kamu gunakan. Ya, itu dia. Coba perhatikan. Manakah dari bentuk ini yang merupakan contoh perilaku etis yang baik dalam menggunakan konten digital? Coba saya dulu. Bagian A, mengunduh video dari YouTube dan mengunggah ulang tanpa izin. Bagian A, mengunduh video dari YouTube dan mengunggah ulang tanpa izin pemilik. Itu yang bagian A. Bagian B, memberikan kredit kepada pencipta asli saat menggunakan karyanya. Maksudnya kalau adanya yang kita download, nah kita kasih uang ke dia, ya, gitu ya.
Bagian C, mengedit foto orang lain dan mengklaim sebagai milik sendiri. Kamu edit foto orang lain, kamu bilang, oh ini milik saya ini. Nah. D, mengambil teks dari blog orang lain tanpa mencantumkan sumber. Oke. Mana kira-kira yang perilaku edis? Hah? C itu loh, mengedit foto orang lain dan mengklaim sebagai milik sendiri. B, memberikan kredit kepada pencipta asli saat menggunakan karyanya. A, bagian A ya, mengunduh video dari YouTube dan mengunggah ulang tanpa izin. Yang baik. Bagian D apa B? Oke, kalau B mengambil teks dari blog orang lain tanpa mencantumkan sumber. Jadi awal lebih dunia ya, itu harus sumber ini. Kalau B, memberikan kredit kepada pencipta asli saat menggunakan karyanya. Ya kan? Nah, mari kita perhatikan sejenak apa itu etika konten digital. Apa itu etika? Itu berhubungan dengan apa? Perilaku. Konten digital ya bermedia sosial. Jadi artinya etika konten digitalnya dalam perilaku Anda ketika Anda bermedia sosial. Nah ini dia, etika konten digital adalah seperangkat prinsip atau aturan moral yang mengatur bagaimana seorang membuat, kemudian membagikan, kemudian menggunakan dan merespons konten di dunia digital. Seperti di media sosial, blog, video, atau situs web, Facebook contohnya. Jadi ada aturannya itu loh. Ya, namanya etika berkonten digital. Pernah kalian lihat orang seperti itu kan? Banyak yang kalian lihat di yang orang yang memviralkan sesamanya, benar kan? Banyak juga orang yang membuat hoax. Banyak orang juga di media sosial yang menggunakan hasil orang lain dan mengklaim punya sendiri. Oke, hari ini kita belajar berkelompok. Ya, kita belajar berkelompok. Jadi saya sudah siapkan LKPD Anda. Jadi nanti saya jelaskan. Jadi 6 orang setiap satu kelompok. Ya. Jadi saya sudah siapkan ini ya. Ini LKPD Anda. Jadi di sini ada makan. Lalu ada dilema saya kasih nanti ini dia. Saya sudah acak-acak di dalam sini apa yang perlu kamu isi. Kalau memang ada yang perlu kamu tambah juga silakan. Ya, silakan kamu tambah. Contoh ini bagi yang warna kuning ini. Baca foto ini di bawah sini ini ya. Yang warna kuning ini adalah media yang sering Anda lihat disalahgunakan dalam beretika di digital maksimal 1. Lalu kamu isi di sini nanti. Ya. Kemudian yang warna merah ini pelanggaran etika yang sering Anda lihat, boleh kamu lihat di sini nanti. Dari sini semua nanti. Boleh kamu juga lihat yang lain. Ya, itu dia. Jadi sama seperti kita bermain games. Ya, jadi kita bermain games, tapi kita paham apa itu, bagaimana itu berkonten di. Oke ya. Ada berapa orang di luar? 1. Banyak ya? 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kelompok 1. 1 ya. Saran 2. 3, 4, 5, 6. Kelompok 2. Silakan isi. Kalau ada yang perlu kamu tanya, silakan ditanya. Silakan dibaca instruksinya, perintahnya agar kamu paham.
kita mengetahui apa itu yang etis, apa yang tidak etis. Boleh kamu tambah ya, boleh kamu tambah saja. Apa? Oke, apa tanya? Boleh kamu katakan isinya? Kalau kamu buat gambarnya kan, dicetak sebenarnya kan. Kalau kamu buat gambarnya nggak apa-apa. Cukup kamu tulis. Baik karena kami mempresentasikan kelompok kami yang bahkan solusi ketika penggunaan digital. Media yang sering Anda lihat disalahgunakan dalam beretika digital yaitu TikTok. Pelanggaran etika yang sering Anda lihat yaitu menyebarkan hoax. Beretika yang baik yang sering Anda lihat itu
meminta izin kepada pemilik konten sebelum menyebarkan luasan. Perlu ditiru atau tidak perlu ditiru? Yang orangnya tadi perlu ditiru itu aja atau tidak? Itu aja. Warna merah tidak perlu ditiru. Warna hijau perlu ditiru. Solusi membuat video contoh replika yang baik dalam berkonten digital. Media yang digunakan untuk menyebarkan konten digital yaitu Facebook. Ya, jadi mereka menawarkan solusi. Tadi mereka menyatakan bahwa TikTok lah yang sering mereka lihat banyak pelanggaran, banyak orang-orang menyalahgunakan. Kemudian salah satunya adalah pelanggaran yang menyebarkan hoax. Kemudian ada juga etika yang mereka lihat apa tadi? Apa? Ya, meminta izin. Ya, izin kepada pemilik konten. Dan tentu yang menyebabkan hoax tidak perlu ditiru. Meminta izin perlu ditiru. Solusi yang mereka tawarkan adalah mereka membuat video yang berisikan di dalamnya bagaimana etika berkonten digital. Tentang mereka buat sebuah video bagaimana orang yang memiliki konten yang satu tiba-tiba datang orang, oh saya mau menggunakan konten lah, boleh nggak ya? Nah gitu, seperti itu contohnya. Kemudian media kembali yang mereka gunakan adalah untuk menyebarkan itu apa tadi? Facebook. Jadi TikTok yang mereka lihat tadi, jadi media itu supaya orang banyak tahu adalah mereka menggunakan Facebook. Ya, itu kira-kira. Apa yang mau ditanyakan? Ada? Ada. Baik, demikian saya akan duduk kembali dengan proses mereka. Sekarang kelompok 4 ya. Mohon dijaga, jangan silakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok. Soalnya yaitu media yang sering Anda lihat disalahgunakan dalam beretika digital. Satu yaitu TikTok. Dua, pelanggaran etika yang sering Anda lihat yaitu yang pertama menyebarkan hoax atau menggunakan konten orang lain tanpa izin. Tiga, menyebarkan video atau gambar berisi kekerasan dan pornografi. Tiga, bertingkah yang baik yang sering Anda lihat yaitu meminta izin kepada pemilik konten sebelum menyebarluaskan. Empat, bermutiru atau lihat video yang bermutiru yaitu tidak menyebarkan hoax dari sementara yang kedua yaitu mengunggah video yang tidak melanggar etika. Solusi mak satu yaitu solusi mak satu yaitu membuat video contoh beretika yang baik dalam berkonten digital. Media yang digunakan untuk menyebarkan konten digital itu Facebook kembali. Jadi anak-anak semua dari kelompok 4 ini mereka sering banyak melihat itu di TikTok ya. Iya kan? Banyak pelanggaran ya. Beberapa pelanggaran yang mereka lihat apa tuh? Menyebarkan hoax. Apalagi? Menyebarkan video berisi kekerasan, sepertinya berkelahi contohnya. Kemudian yang konten-konten atau gambar yang berisi pornografi, ya. Apalagi kan? Cuma 2. Menggunakan konten orang lain tanpa izin. Kemudian yang contoh etika berbaik. Contoh etika berbaik. meminta izin kepada pemilik konten sebelumnya. Ya, meminta izin. Saya mau menggunakan konten itu boleh nggak ya? Nah itu dia. Kemudian solusi yang mereka tawarkan dalam sama membuat video, ya berisi ajakan beretika konten digital dan untuk mereka menyebar
mereka menggunakan media Facebook. Ya, itu dia. Kira-kira paparan dari kelompok 4. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, terima kasih. Cara duduk kembali dengan terus mereka. Kelompok 5. Oke. Kita lihat ke demonstrasi. Oke. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang media digital. Oke. Pertama, media yang sering saya lihat disalahgunakan dalam etika digital part 1 adalah Facebook. Ya, pelanggaran etika yang sering saya lihat seperti menyebarkan video atau gambar berisi kekerasan dan pornografi. Kedua, menyebarkan hoax. Ketiga, menggunakan konten orang lain tanpa izin. Yang beretika yang baik yang sering saya lihat meminta izin kepada pemilik konten sebelum menyebarkan luaskan. Yang kedua, tidak menyebarkan hoax. Yang perlu saya tiru yaitu video yang tidak melanggar etika dan yang tidak perlu ditiru. Yang tidak perlu ditiru yang melanggar etika, yang perlu ditiru yang baik dalam beretika. Solusi Max yang adalah membuat video contoh beretika yang baik dalam konten digital dan mengunggah video yang tidak melanggar etika. Ini media yang digunakan untuk menyebarkan konten solusinya adalah Instagram. Oke. Jadi sudah dijawab oleh kelompok 5. Jadi banyak sekali pelanggaran yang mereka lihat dan solusi mereka adalah membuat video juga. Namun media yang mereka gunakan untuk menyebarkan video ini adalah Instagram. Ya, itu dia. Ada kriteria yang perlu dipertanyakan? Tidak ada. Jadi itulah penampilan dari kelompok 5. Saya akan kembali kasih upload mereka. Lagi, oke. Jadi itu dia beberapa hal yang kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai konten digital. Ya, kita bermain, tapi di lain sisi kita belajar bagaimana, seperti apa itu beretika, apa contoh beretika. Ya, itu dia. Jadi untuk sebelum kita menutup pembelajaran, saya mau kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama, konten digital itu apa maksudnya? Etika konten digital itu apa maksudnya? Apa maksudnya etika konten digital? Betul, perilaku dalam berkonten digital. Ya, bagaimana terbaik atau tidak? Itu namanya etika konten digital. Hal-hal yang sering Anda lihat tidak beretika apa ya? Menyebarkan hoax. Apalagi menyebarkan video berupa kekerasan. Apalagi ya, tawuran termasuk dalamnya kekerasan. Ya. Yang sering Anda lihat apalagi yang baik, beretika yang baik. Apa? Tidak menyebarkan hoax. Minta izin kepada pemilik konten. Jadi itu pembelajaran kita hari ini, dan saya rasa kalian sudah bisa memahami semua. Kemudian saya mau tanya, bagaimana kalian senang belajar sambil bermain games? Maka Bapak akan memberikan lagi games yang berbeda dari ini, tapi seperti kita dia mengajak kita untuk berpikir, ya, itu dia. Maka akan saya Bapak berikan lagi. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Ditunggu selanjutnya, ya, ditunggu buku selanjutnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi.